Selamat datang di Mayowi. Ini hari Selasa. Sampai gak tahu tanggal ya? Sampai lupa tanggal. 19 Mei hari. 2020 dan 4 hari lagi kita Lebaran salam-salaman via online. virtual ya. Virtual. Dan ini nggak tahu sudah ke yang berapa kita berdua tugas malam-malam ke pelabuhan Iya. untuk ngawal teman-teman yang bekerja di luar negeri, kemudian mereka mau pulang ke Indonesia. Kadang-kadang Ya. Kadang ada, kadang enggak. Ya, jadi sebenarnya hari ini udah ada yang pulang tapi via bandara. Dan malam ini kita belum tahu, tapi kita kesana aja, siapa tahu nanti ada yang bisa kita bantu di sana ya. Dan malam hari ini gue sama Mas Jo, kalau yang follow IG sering lah ngeliat dia di status saya. Kita partner in crime di kantor. Dia mantan bos saya yang sekarang sudah tidak lagi menjadi bos saya. Waduh. Bener kan? Ya, cuman pindah ruangan doang. Jadi dia masih udah, di situ-situ juga. Jadi dia udah nggak bisa nyuruh-nyuruh saya lagi secara langsung. Yang bisa kerja bareng buat kita. Tapi kerja bareng bisa. Nah, Kalau nyuruh-nyuruh harus lewat bosnya dia dulu nih. Lewat bosnya dulu. Sekarang udah ada yang punya nih. Yap. Dan kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang lagi menarik banget dibahas. Ini suaranya kalau nggak jelas sorry ya, karena kita pakai masker. Kita ikutin protokol kesehatan. Nanti juga sampai di bandara, di pelabuhan lebih lengkap lagi harus pakai sarung tangan segala macam. Kita mau ngebahas tentang hal yang lagi banyak dibicarakan orang. Indonesia terserah. Ikutin nggak? Ikut lah. Jadi kan kemarin itu tagar di Twitter Indonesia terserah itu awalnya kalau nggak salah dari para pekerja kesehatan ya Mas. Benar. Yang pakai tulisan begini nih. Iya. Jadi mereka itu kesel. Tadinya tulisannya kan Anda di rumah, kami yang bekerja di sini awal-awal gitu ya. gitu kan. Mereka minta tolong gitu. Mereka kerja sama dari kita tuh kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini mereka kesel karena ya itu tadi katanya pemerintahnya nggak tegas dalam bikin aturan, rakyatnya juga ini susah banget diatur gitu. Akhirnya udah deh terserah gitu, karena mereka sudah capek kerja dan mereka yang tahu resikonya seperti apa, tapi kita yang di luar ini malah semau-mau gitu. Jadi ibaratnya kayak terserah kita mau keluar, kita mau makan di McD yang tutup, kita nggak mau pakai masker karena YouTuber itu ya. Jadi mereka marah. Nah, kalau konteksnya dengan kita berdua, kita juga sebenarnya rada-rada kesel gitu. Kesel nggak sih Mas? Iyalah, karena kita tahun ini gagal mudik. Nah itu Karena pandemi ini kita bela-belain ngikutin arahan dari pemerintah, tapi ternyata ya terserah tuh lebih ekspresif kalau terserah. Terserah gitu. Jadi kalau kata orang Jawanya apa? Mbuh sakarepmu. Nah, gitu. Jadi Kalau kata orang Lampung ya basing lu. Nah, gitu. Ini kadang kesel. Apalagi kayak kita ya walaupun tidak bekerjanya tidak terlalu beresiko seperti halnya para petugas kesehatan, tapi kami juga termasuk orang-orang yang beresiko tinggi kayak sekarang nih. Kita nggak mudik, kita buka puasanya di jalan, kita nggak kemana-mana, tapi kita harus datang tetap bertugas untuk ngedampingin teman-teman yang pulang ke Indonesia yang kita nggak tahu sebenarnya mereka itu carrier atau enggak, mereka berpotensi untuk menularkan ke kita atau enggak. Dan itu resikonya tinggi. Kita kalau misalnya boleh memilih, ya kita pengennya sih diem di rumah ya. Iya, benar. Pengennya sih diem di rumah, buka puasa sama keluarga. Dan perlu digarisbawain bahwa kita ini itu ngikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi harus seperti ini kita ikutin, harus seperti itu kita ikutin. Tapi sekarang ini ada kebijakan yang justru bertolak belakang dengan
yang tadinya sudah digembor-gemborin, jadi kita jadi bingung gitu. Iya. Ibaratnya kayak orang pacaran kan begitu. Jadi apa namanya, ngajak ceweknya gitu kan, ayo makan nasi goreng, nggak mau kan, terus makan apa, terserah gitu kan. Cewek itu biasa. Cewek biasa begitu. Jadi apa namanya, kita jadi serba salah gitu. Tapi mungkin semoga aja ini ada hikmahnya gitu kan. Karena kalau menurut saya sih mungkin justru corona bisa pergi ya dari Indonesia ya. Karena dicuekin gitu kan. Jadi mereka ngambek gitu. Nggak punya harga diri. Wah, aku di Indonesia dicuekin ya. Pergi aja balik. Nah, itu moga-moga kayak gitu. Tapi kan awal-awal juga dulu kita kayak gitu, corona nggak bakal ke Indonesia karena Indonesia itu tropis, panas, katanya virusnya nggak kuat dengan panas. Indonesia mah nggak bakalan kena corona karena kita banyak banget jamu-jamu yang bisa jamu gitu tradisional ya. Jamu tradisional yang bisa membuat orang anti corona gitu lah. Ternyata kenyataannya ya tetap aja gitu. Bahkan Indonesia itu termasuk negara yang tingkat kematian itu lumayan tinggi, rasio dibandingkan dengan yang positifnya, tingkat kematiannya tinggi. Jadi kan sebenarnya ya bahaya atau enggak ya, corona udah menelan korban yang cukup banyak gitu. Dan jangan sampai ini terus-terusan terjadi. Kita sih harapannya gitu, karena kita bagian dari pemerintah, walaupun yang core tugas utamanya tidak dalam menangani virusnya langsungnya, tapi kita juga kan terdampak harusnya. Iya. Dampaknya bukan cuma ke kerjaan sih sebetulnya, tapi apa namanya, ke keluarga juga bisa gitu kan. Psikis kita juga kena. Kita nggak mudik tapi kita ngelakuin ini juga sebenarnya resikonya tinggi kayak gitu kan. Jadi kita apa ya, itu tadi di satu sisi apa namanya, kayak jerawat dipencet di sini muncul di sana gitu kan. Kalau kita gatal-gatal ditaruh di sini muncul di sana, kayak orang alergi kita obatin malah tambah banyak misalnya gitu kan. Nah itu yang mungkin apa namanya bisa bikin bingung. Mungkin kita yang di istilahnya di kantor-kantor tuh berpikir seperti itu. Nah, gimana ceritanya kalau yang di apa namanya, pedagang kayak gitu, orang yang tadinya nggak punya pikiran itu, tapi dengan adanya begini mungkin ada sisi positif, ada negatifnya juga. Positifnya akhirnya mereka positifnya misalnya pedagang gitu kan, dapat pembelinya ada lebih banyak gitu ya, secara ekonomi, karena memang katanya kan jangan sampai gara-gara corona ini juga ada misi untuk itu, menyelamatkan ekonomi juga. Penguatan ekonomi, jangan sampai kesehatannya hanya kesehatannya aja yang dipikirin tapi ekonominya enggak. Walaupun ada beberapa juga yang bilang kalau masalah kesehatan mah nggak boleh, aduh maskernya putus. masih apa namanya, kita APD lengkap. Kelihatan deh gua kumisannya selama corona ini gila-gila. Ini rambut aja nggak pernah cukur deh. Saking aku selama di rumah udah cukur 3 kali. Kan cukur sendiri? Iya, cukur sendiri. Katanya kalau kesehatan itu nggak boleh ditawar-tawar ya. Masalah kesehatan ya kesehatan juga. Tapi ya kan pemerintah punya pemikiran juga. Mungkin punya pemikiran lain. Ya, kenapa melonggarkan dan sebagainya. Supaya jangan sampai nanti orang udah pada sehat tapi nggak punya duit. Stres juga. Iya, bisa jadi. Jangan sampai ntar apa namanya, stresnya 2 kali. Stres nggak boleh keluar rumah, stres nggak dapet nggak punya kerjaan, ditambah lagi stres nggak punya duit gitu. Nanti ujungnya bisa lebih gawat lagi gitu. Tapi kalau lihat bandara itu sempat ngiri juga sih. Iya, kalau kita ngeliat di bandara gitu kan, pengen juga. Masa iya tugas bawa kardus oleh-oleh makanan gitu kan? Masa iya tugas bawa apa namanya, koper yang gede-gede 2-3 koper bahkan gitu kan? Jadi sebenarnya mereka mau tugas kemana ya? Karena kita tahu sendiri kan, kantor kan sebenarnya ditutup juga untuk kegiatan, nggak ada kegiatan ini. Sebenarnya kan pemerintah juga bikin aturan itu tegas ya, maksudnya ya nggak bisa dihindari lah orang bergerak, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang memang penting gitu, mau nggak mau orang bergerak gitu. Akhirnya pemerintah kan bikin aturan, kalau misalnya kita detail sekali baca peraturan menterinya itu kan jelas orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan itu ini dengan syarat ini gitu. Tapi yang kita lupakan adalah bahwa Indonesia
itu adalah negara dengan aturan yang selalu ada pengecualian. Iya. Bener gak sih? Kayak kemarin aja untuk hasil rapid test, gila udah ada aja itu di tempat jualan online cuman 70.000 apa? Ya, Aduh, ada ya ampun, kameranya jatuh pas belok. terlalu ngepot. Itu tadi ya, kita lanjut bahwa Indonesia itu negara yang selalu punya aturan tapi selalu ada pengecualian. Karena ya orang-orang kita itu terlalu kreatif, selalu ada peluang dalam setiap keterbatasan. Iya nggak sih? Yang justru ya bisa dimanfaatin. Iya, itu dia. Jadi kayak hasil keterangan kesehatan itu baru hari itu dibuat peraturannya, nggak lama udah keluar di toko online untuk bisa dapetin hasil itu cuman Gimana ya cara belinya ya? nggak ngerti, Ngorder terus diketikin nama gitu terus dikirim, Nah, nggak ngerti. aku lagi order surat kesehatan nih. Di mana? Gojek gitu ya, apa Grab gitu. Nggak bisa ya? gosen. Nah, Jangan lah ya. bisa gosen gitu ya. Jadi Itu akhirnya gitulah. Tapi yang jelas sih sebenarnya sekali lagi berpikiran positif saja bahwa apa yang dibuat pemerintah ini sebenarnya bagus, sebenarnya baik, asalkan kitanya mau nurut untuk ngikutin dan tidak mencari celah dalam setiap aturannya. Kalau misalnya memang perjalanan diperbolehkan hanya untuk orang-orang tertentu, kita yang orang biasa ya jangan ikut-ikutan. dan aku pengen cepet hidup normal lagi. Pengen sunsetan di Senggigi lagi, pengen ke Gili Trawangan lagi. Dan agenda Senggigi Jazz biasanya bulan-bulan ini bukan sih? Desember Oh, masih lama ya? masih lama. Nah, itu kalau kita nggak tertib kan bisa Iya. Nggak lompat ngikut dong. sampai ke sana. Aduh, padahal selama di Lombok saya tiap tahun ngikutin. Tapi ya semoga cepet sih. Yang penting itu tadi kitanya yang nurut. Sama yang saya kesel lagi nih, kesel nih terutama untuk orang-orang sini. Jadi kan kemarin saya bikin infografis. Heeh. Sebelum bikin infografis terkait kerjaan kita, oh ya. pemulangan teman-teman yang dari luar. Heeh. Nah ternyata ada satu akun sharing berita yang paling terkenal di sini itu nge-share berita kita itu bahwa diprediksi akan ada pemulangan pekerja migran sekian banyak lah gitu. Wah itu komentarnya banyak ya. komentarnya banyak dan semua negatif. Oh, Yang bilang ngapain mereka disuruh pulang, ngapain bla 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 bla. Kayak ibaratnya ini pekerja migran itu sekarang itu jadi musuh banget gitu, nggak boleh pulang ke negaranya. Padahal wah berarti kita yang nanganin juga dimusuhin dong. ya jangan-jangan. iya dikata-katain kita, Waduh. pemerintahnya gimana, katanya kemarin nggak boleh ini nggak boleh itu. Ya sekali Jadi lagi. kita tuh sebenarnya bagian yang dikata-katain juga ya. Iya, termasuk. Ya itu gak enaknya gitu, kita bukan pengambil kebijakan, tapi kita hanya pelaksana teknisnya, tapi ya itu ikut-ikutan gitu. Nah, oke lah gitu ya, mungkin karena mereka mawas diri gitu, mereka nggak mau mereka dan keluarganya itu tertular melalui carrier orang-orang yang dari luar negeri. Padahal kan selama proses pemulangan ini teman-teman harus tahu bahwa kita menjalankan protokol yang sangat ketat sekali. Dan bukan satu lapis saja, protokolnya itu berlapis-lapis. Mulai dari ketika mereka mau berangkat di negaranya, sampai ke Indonesia, sampai ke daerah pun mereka selalu mengikuti protokol pemeriksaan kesehatan. Dan setelah sampai rumah pun pemerintah kabupaten kota itu sudah melakukan protokol, termasuk salah satunya melakukan karantina terpusat atau karantina mandiri. Nah tuh kelar masalah itu. Tapi kalau aku lihat sih mereka nurut-nurut sih. Nurut sebenarnya Nah, kalau jadi TKI-nya. mereka pulang terus setelah itu ditanganin sama tim COVID yang gugus tugas ya, yang di kabupaten kota. Anda harus karantina kayak gini, Anda Apalagi satu kabupaten yang ngancemnya ngeri banget. Anda harus lapor dan ini dan sebagainya. Itu mereka nurut gitu. Jadi sebenarnya mereka ada gitu rasa kalau menurut saya rasa peduli ya, karena apa namanya itu bisa ngimbas ke keluarga atau ke tetangga gitu. Jadi kalau menurut saya ini rasa peduli yang nggak dipaksa gitu kan. Iya. Tapi di sisi lain itu tadi ada sebagian di luar sana yang justru contohnya pulang dari
wilayah lain yang di dalam negeri langsung pulang ke rumahnya dan sebagainya, itu banyak tuh yang seperti Kalau pekerja migran itu dijamin mereka melalui protokol yang sangat ketat dan berlapis. Apalagi ada satu kabupaten di NTB ini yang melakukan Ketat banget, upaya bagus. sedikit pengancaman gitu. Jadi setiap pekerja migran yang pulang ke NTB dari kabupaten itu wajib melaporkan diri. Mereka bawa sendiri nih misalnya dari bandara, mereka sudah ada timnya. Nanti mereka nggak boleh pulang sendiri. Mereka akan bawa, dan dari pelabuhan juga gitu. Kalau misalnya mereka dijemput sama keluarga, mereka tetap harus datang dulu ke posko mereka yang ada di kantor bupatinya ya, di pendopo bupatinya. Kalau misalnya ada orang yang dari pekerja migran pulang kemudian tidak mampir dulu ke pendopo untuk didata, besoknya akan ada petugas ambulan dijemput menggunakan ambulan dan menggunakan APD lengkap. Sakit nggak sakit kayak gitu, Harus gitu. wah itu Dan itu terapi bener tuh. Jadi itu diancam. Kalau misalnya sampai nggak lapor, besok kami jemput membawa ini biar kamu diinin sama tetangga-tetangga. Jadi tetangga mikirnya gimana gitu, secara psikis kena juga. Akhirnya mereka nurut gitu, dan karantina pun mereka lakukan gitu. Nah, yang mengesalkan ya itu akhirnya ternyata banyak juga kan orang yang bukan pekerja migran tapi pulang dari daerah luar dan itu hidup dengan biasanya. Dan yang paling saya kesal lagi adalah berita kemarin di mana tempat beli baju rame. Nah, Ngeselin banget. pas lewat depannya, wah kayak nggak ada apa-apa nih gitu. Ya Tuhan, yang paling heran itu ada berita kemarin Gimana di sini di NTB. beritanya? Beritanya kantor polisi Polres ya, saya lupa. Dia mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan pembubaran. Lah kok polisi yang takut ya? Tapi ada satgas kok, kayaknya biasanya sih ada satgas itu buat kayak gitu. Enggak, maksudnya ya polisi mau bubarin juga Iya. lagi waktunya kan gitu kan. Ini kayak seolah-olah enggak. Tapi kok ada polisi kayak dibubarin. jam itunya ya, yang dibatasin. Ada. Kayaknya boleh operasional tapi cuma sampai jam berapa Iya, gitu. jadi kalau misalnya udah lewatin atau pengunjungnya juga terlalu padat, biasanya nggak punya di stop gitu. Itu orang-orang yang mau beli baju mau ngapain sih? Mau kemana? Mau kemana sih lebaran? Ha? Ya, Emang ini lebaran lewat rumah? Lebaran tahun ini tuh nggak lewat rumah. online ya. Astaga, jatuh lagi. Tapi ini ya kadang satu sisi. Jadi satu sisi kadang ada ini juga, apa namanya, kalau kita ngelihat berita banyak yang pulang kampung ya istilahnya. Pulang kampung bukan berarti mudik ya gitu kan. Jadi pulang kampung misalnya Jadi kenapa sih? Bos, kenapa sih bos? kayaknya harus dilem kacanya. Jadi mereka itu kan berbondong-bondong untuk pulang nih ke rumah masing-masing. Dan itu sebagian dari kita, termasuk saya, itu mencibir tuh sebenarnya. Mencibir Ini karena mereka kayak gini kok malah pada pulang. Dan jumlahnya banyak, ratusan. Bahkan ada yang waktu itu video turun dari kapal tuh banyak banget, ribuan rombongan, berapa ratus orang keluar dari kapal gitu kan. Tapi di satu sisi mikir gitu, kalau seandainya mereka ini korban PHK di tempat kerjanya gimana? Ya, Mereka itu, udah nggak punya duit tinggal di situ, kos-kosan harus bayar, diusir misalnya, Iya. akhirnya harus pulang. Itu Lah, gimana? pekerja migran juga kan kita yang di Jadi- dalam negeri aja harus mikir gitu. Iya, Apalagi benar. mereka ada di luar negeri, kontrak habis tidak diperpanjang. bahkan ada yang kontraknya masih tapi diminta pulang gitu kan. karena memang kondisi seperti kondisi ini. negaranya lockdown gitu, nggak boleh ada aktivitas, ya itu mau gimana lagi. Itu baru negara, belum lagi perusahaan yang mungkin punya aturan beda lagi. Nah sama kayak di sini tuh, jadi kita akhirnya itu tadi terserah gitu kan, karena ketika kita melihat itu pulang tapi ternyata dia punya alasan, saya nggak punya pekerjaan lagi nih, saya nggak bisa hidup di sini, bahkan untuk bayar kontrakan aja Nggak misalnya bisa. nggak Nah, bisa. Nah apa seperti itu Orang-orang itulah yang kalau pandangan saya dikategorikan sebagai orang yang harus pulang kampung, bukan dikecualikan mudik. gitu ya. Bukan mudik. Mudik itu kan ibaratnya pulang ke kampung tapi hanya sebatas liburan. Mudik itu mulai udik.
kan. Mulai udik bahasa Jawa. Apa itu Artinya pulang kampung juga. Enggak, tapi maksudnya gini, kalau mudik itu ada Balik lagi? Iya, ada kurun waktu untuk Kesannya balik gitu lagi. ya? Kesannya kan Oke. gitu. Tapi kalau yang pulang kampung ya beneran dia pulang. Pulang dan tidak melakukan Kembali lagi. perjalanan balik ke daerahnya awal gitu lagi gitu. Cuman kan sebenarnya harus dikritisin itu bukan perkara istilah mudik atau pulang kampung, ini orang ributnya kan itu Iya, terus. iya. Apa sih Tapi bedanya? siapa nih yang boleh ngelakuin itu Iya, gitu ya? kira-kira? syarat-syaratnya kayak apa? Terus yang harus dikritisi juga emang harusnya itu pergerakan seperti apa yang bisa menularkan orang gitu. Kalau misalnya virusnya ngerti nih, oh ini orang mudik, ini bukan, terus dia nggak nularin sih nggak masalah. Ini kan virusnya nggak mau tahu. Kita orang mudik, kita bukan, ya kalau waktunya udah kena ya kena aja kan gitu. Nah itu yang harus teman-teman paham gitu, bahwa virus ini nggak bisa Tidak melihat. pandang KTP. Iya, emang dikiranya pakai surat tugas itu kita bebas dari virus, cuman ya nggak kena juga gitu ya. Berarti misal mau pulang nih, ke mana kampungnya? Sumatera, Sumatera. Aku boleh ngasih surat tugas? eselon 2. Oh, eselon 2 ya? Emang udah eselon 2? Baru 4. Kan banyak kan 4 daripada itu. Minimal eselon 2 yang ngasih surat tugas. Jadi itu ribet. Harus astaga. Ya Allah, ini kenapa sih? Mati lagi. Belum ya, tidak ada persiapan. Dia sambil jalan aja karena dari Untuk tempat mengisi kita ke Lembar itu lumayan. perjalanan. Jadi minimal eselon 2 Eselon yang 2 ngasih ya? tugas atau kepala kantor. Oke. Itu. Jadi teman-teman sekali lagi, Aku kita- ada sih surat tugas Tugas kemana? ke tempat itu. Ke Lembar. Ke pelabuhan. Ke pelabuhan, terus kita pura-pura nyasar gitu ya. Naik ke kapal, astaga lupa ikut turun. Aduh. Sampai deh kita di Bali sana. Tapi Cuman gini ya, kalau eh, kereta nih ketahuan di tengah jalan bisa turun, bis ketahuan tengah jalan bisa diturun. Laut Nah, kalau gimana kapal ya? gimana ya? ya nggak Itu bisa. yang belum kepikiran itu. Ya nggak bisa, sampai pelabuhan terdekat diangkut. Dan Lombok Bali itu 4 sampai 5 jam. 6 jam bahkan kadang. Ada tuh yang sampai 6 jam penyeberangannya. Jadi tolonglah teman-teman, pahami juga bahwa baru mau ngomong serius sudah jatuh lagi nih. Kita udah hampir sampai. Ini kalau agak miring gambarnya bukan ban mobilnya kempes ya, bukan Bukan. ya, tapi karena Posisi kameranya berubah. Jadi sekali lagi tolong teman-teman, di masa seperti ini kita tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin saya, Mas Jo, yang orang luar daerah juga pengen banget gitu ya, pengen pulang kampung, pengen beli baju baru, soan sama orang tua, nah, itu yang sama paling orang penting. tua, iya, salaman sama keluarga, kumpul-kumpul, makan nastar, makan ketupat, opor ayam, enak banget itu. Nah, Tapi tahun ini kita nggak bisa. Tolong sedikit empati lah kepada orang-orang seperti kami, para petugas kesehatan, teman-teman yang harus tetap bekerja selama pandemi ini di kayak pelabuhan, bandara, segala macam gitu ya, bahwa mereka pun sebenarnya ingin melakukan itu tapi karena tidak bisa. Jadi tolong buat kalian yang memang bisa melakukan hal itu, tolong jaga diri kalian. Jangan mentang-mentang kalian bisa diulang kemudian kalian tidak melakukan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan gitu, kayak harus karantina, jangan sampai ikut-ikutan beli baju baru. Ini ya sudahlah. Jadinya copot holder. Karena pada dasarnya memang benar yang namanya penyakit itu urusan takdir. Kita kena corona itu ya atas izin Tuhan. Kalau misalnya kata Tuhan kita nggak bakalan kena juga ya nggak kena. Benar, emang benar. Tapi yang perlu kita tahu itu adalah
kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Kalau badan kita bagus, kita kena virusnya mungkin ada aja gitu yang nggak ngefek apa-apa ya Mas. Imunnya bagus. kuat, imunnya bagus ya kita nggak ngefek. Cuman kan ada orang-orang di sekitar kita yang kita nggak tahu nih imun dia itu sekuat kita apa enggak, imun dia sehebat kita atau enggak gitu. Jangan sampai gara-gara kita, ya kitanya selamat, orang lain akhirnya meninggal gara-gara kita, atau orang lain sakit gara-gara kita. Itu kan yang kita nggak mau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita harus mikirin juga kapasitas dari kemampuan negara kita untuk menyembuhkan orang. Jangan sampai terlalu banyak orang yang kena, terlalu banyak orang yang sakit di luar kapasitas dari tenaga kesehatan kita, akhirnya mereka nggak tertangani dengan baik dan kejadian kayak di beberapa negara lain, banyak yang meninggal, banyak yang ditaruh di lorong katanya. Ini kita goyang-goyang karena Jalannya rusak. naik kapal. Kita udah nyampe. Truknya maksudnya yang naik kapal. Kita gitu ya. Kita yang bertugas untuk apa nih? Ngitung kapal ya, ngitung kapal. Ya sudah, segini Oke, dulu. kita udah sampai di Terakhir untuk orang-orang yang terserah itu. Iya, jadi saya cuma pesan satu aja. Tempatkan diri kalian untuk berempati. Artinya bahwa kita mikir nih, seandainya itu terjadi sama kita, gimana? Gitu aja. Itu aja ya. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini nggak sendiri teman-teman. Tolong pikirin orang-orang lain juga. Stay safe di rumah aja, jangan aneh-aneh di jalanan, jangan keluar-keluar kalau tidak penting, dan yang terpenting adalah juga kesehatan diri kita dengan cara sering-sering cuci tangan, gunakan masker ketika beraktivitas, dan selalu jaga kebersihan di lingkungan kita, sama jaga imunitas, minum multivitamin atau jamu-jamu yang tadi kata kalian itu bisa buat Anda sehat. Terima kasih dengerin di Spotify atau sekarang sudah ada di YouTube. Hey. Thank you.